Ustadz share dulu untuk materinya kelas 5 Al-Halili, tematik muatan prakarya ya. Nah, ini azam ini masuk ini. Prakarya ini kayak. Bisa dilihat anak-anak di layar masing-masing? Bisa. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Ustadz, gambar cerita ya, gambar cerita. Apa itu gambar cerita anak-anak? Ada yang tahu apa itu gambar cerita? Gambar yang bisa bercerita, Ustadz. Kalau gambar saja itu, kalau gambar cerita itu kira-kira gambarnya itu bisa menceritakan apa ya kira-kira? Misalkan kayak di komik gitu. Nah, menceritakan tentang apa? Kejadian. Menceritakan apa lagi? Menceritakan tentang petunjuk. Petunjuk apa Ustadz? Misalnya itu dibungkus kemasan mie instan itu kan ada gambarnya ya. Nah, itu gambarnya itu berisi petunjuk cara memasak mie instan. Nah, oke. Nah, pada materi kita di tematik ini, kompetensi dasarnya yaitu memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Kemarin Ustadz sudah menerima beberapa tugas anak-anak kelas 5 Al-Halili yang mengumpulkan tugas gambar cerita ya. Nah, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan gambar cerita, ini Ustadz tunggu ya, Ustadz tunggu. Jadi setelah digambar, gambar ceritanya itu difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp-nya Ustadz Yudi bagi yang belum. Ustadz sampaikan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan ya. Ini Ustadz lihat ada beberapa yang belum, silakan segera untuk dikerjakan dan difoto, dikumpulkan lewat WhatsApp-nya Ustadz Yudi. Bagi yang belum mengumpulkan gambar cerita ya. Oke, Ustadz lanjutkan berikutnya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu gambar cerita? Misalkan aja ya. Nah, apa ya gambar cerita itu ya? Nah, gambar cerita adalah suatu gambar atau kumpulan gambar-gambar yang saling berhubungan membentuk suatu cerita ya, membentuk suatu cerita ya. Jadi kumpulan dari beberapa gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Coba dibuka buku kalian halaman 12. Silakan dibuka bukunya tematik halaman 12 tema 1. Yo. Buku tematik tema 1 halaman 12 boleh dibuka. Ada gambar cerita kelinci ya itu ya. Nah, coba Ustadz minta tolong. Paragraf pertama itu kira-kira gambar apa ya? Gambar pertama, maaf kok paragraf pertama. Gambar pertama ini kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar. Yang ini. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini kira-kira ya? Kelinci menyusui anaknya. Oke, induk kelinci sedang apa nak? Menyusui anaknya. Induk kelinci sedang menyusui anaknya. Baik. Anaknya ada berapa itu ya? 3. Oke, pada suatu hari induk kelinci sedang menyusui 3 anaknya. Nah, anak kelinci itu menyusui, karena kelinci itu termasuk hewan mamalia, maka dia menyusui. Nah, kemudian gambar kedua, boleh sambil ditulis ya di bukunya ya. Boleh ditulis di bukunya sambil diisi bukunya. Pakai pensil ya, silakan diisi. Nah, gambar pertama ini induk kelinci sedang menyusui 3 anaknya. Induk kelinci sedang menyusui 3 anaknya di mana ini kira-kira ya? Di rumput. Di atas rumput. Nah, di atas rumput atau di kandangnya atau di mana? Nah, tergantung gambarnya. Kalau gambarnya ini kelihatannya di atas rumput ya. Oke, sekarang gambar kedua.
Silakan. Silakan yang mau menjawab apa gambar kedua ini. Kelinci sedang makan wortel. Oke. Terlihat kelinci sedang mencari makanan. Makanan kelinci adalah wortel. Nah, kelinci tersebut mencari makan dan ia menemukan wortel untuk dimakan. Di mana ini makannya kira-kira ya? Di kebun mungkin ya, atau mungkin di semak-semak ya. Nah, di kebun wortel misalnya. Karena makanannya kesukaan kelinci itu memang wortel ya. Nah, wortel makanan kesukaan kelinci. Oke, sambil ditulis boleh. Sekarang gambar ketiga. Apa ini kira-kira gambar ketiga? Kelinci sedang lompat. Oke, kelinci. Cara gerak kelinci, cara bergeraknya kelinci, yakni dengan apa, Nak? Dengan melompat. Nah, kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, melompat ke depan ya ini ya. Jadi melompatnya ke depan ini kelinci. Oke, Ustadz lanjutkan di slide berikutnya. Ustadz lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi gambarnya yang kita apa namanya? Aku punya 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Nah, ini karangannya Ustadz ini ya. Nah, kalau kalian boleh mengarang sendiri nanti sesuai dengan gambarnya. Tidak harus sama dengan Ustadz ya, tidak harus sama dengan Ustadz. Yang penting kalimat yang kalian tulis itu sesuai dengan gambarnya. Ini gambarnya kelinci, jangan sampai ditulis kucing ya. Kalau ditulis kucing nggak sesuai. Aku punya 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Anak-anak kelinci ini lucu. Mereka sangat suka menyusu induknya. Nah, ini tulisannya Ustadz ini. Kemudian berikutnya, wortel adalah makanan kesukaannya. Jadi nyambung ya. Setelah gambar pertama, ada tulisan kalimat ini, kemudian nyambung ke gambar yang kedua. Jadi ini, anggaplah ini paragraf pertama. Ini adalah kalimat berikutnya nyambung dari paragraf pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Nah, ini paragraf yang berikutnya. Setelah wortel adalah makanan kesukaannya. Ya. Kelinci-kelinciku bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat-lompat, ya. Bergerak dengan cara melompat-lompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Itulah sebabnya kelinci bergerak dengan lompat-lompat dengan mudah. Ustadz, kenapa kok kelinci itu melompat dengan kenapa kok bergerak dengan melompat? Ya karena kaki belakang kelinci itu diciptakan oleh Allah itu lebih kuat dari kaki bagian depannya. Sehingga dia dominan menggunakan kaki bagian belakang untuk melompat. Untuk kaki yang bagian depan itu sebagai untuk apa? Tumpuan pada saat dia mendaratkan badannya. Nah, ya. Oke, baik. Ustadz lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini. Nah, sebutkan jenis gambar ilustrasi berikut. Nah, ini ya. Gambar cerita. Gambar cerita itu bermacam-macam anak-anak. Yang pertama gambar realis. Gambar realis itu ya gambar foto. Kalian punya HP, kalian foto rumah kalian. Nah, itu namanya hasil foto jepretan HP kalian itu namanya gambar realis, gambar yang sesungguhnya. Ya, gambar yang didapatkan dari foto HP atau foto kamera ya itu namanya gambar realis. Kalian memfoto pemandangan, sawah, gunung, laut. File foto yang kalian display di HP itu namanya gambar realis, gambar yang sesungguhnya. Ada juga
Gambar yang bersifat karikatur. Nah, ini karikatur ini ya. Ini karikatur. Karikatur itu seperti ini anak-anak. Gambar editan ya. Kalau karikatur ini gambar editan. Nah, ini ada kepalanya orang ini diedit. Badannya sama kakinya ini kecil. Nah, ini namanya karikatur ya. Karikatur itu ya gambar editan. Diambil dari gambar asli, foto asli, kemudian diedit. Atau bisa jadi dia dilukis dengan tangan, nggak dari foto. Dilukis pakai tangan, pakai pensil, kemudian jadilah gambar karikatur. Ini namanya gambar karikatur ya, yang sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya, ada, nih, gambar kartun. Kalau gambar kartun ini murni, gambar buatan tangan. Atau buatan animasi komputer, itu namanya kartun. Kartun itu apa ya? Film. Tom and Jerry, apa lagi? Mickey Mouse, Upin Ipin. Upin Ipin itu kartun ya, Ustaz Nazar ya? Animasi ya itu ya? Ya. SpongeBob. Musa dan Rara, terus apa lagi itu? Macam-macam ya, kartun ya. Sebenarnya kartun itu adalah murni lukisan manusia atau animasi komputer. Ada juga gambar ini. Lukisan. Nah, ini apa ini? Dekoratif, gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu ya kayak semacam kolase, lukisan ya, yang kalian buat dengan tangan. Kalian membuat bentuk-bentuk benda-benda dengan kolase atau dengan meronce, yang pakai biji-bijian itu ya. Dekoratif itu ya, dihias. Setelah digambar ada hiasan-hiasannya, ada lukisan juga ini. Berikutnya, nah, di sini ada cover buku. Kita lihat di sini. Ini ada cover buku atau sampul. Tahu cover buku anak-anak? Apa cover buku atau sampul buku itu? Halo? Kelas 5 Al-Hanis. Bagian paling depan buku. Oke, cover atau sampul buku adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi cover buku itu ya bagian depan sama bagian belakangnya buku. Itu namanya cover atau sampul buku. Biasanya merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi. Nah, atas dua sisi ya. Coba tak lihatkan ini. Nah, coba dilihat di sini. Nah, cover atau sampul merupakan apa? Bagian terluar ya. Bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi. Nah, yang depan dan yang belakang. Ini yang depan. Ini yang depan ya ini ya. Ini yang depan, nah, ini yang depan ini yang belakang, ini yang belakang. Nah, ya, ada bagian depan, ada bagian belakang. Ini yang depan, ini yang belakang. Perhatikan, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, kalau ini namanya apa, anak-anak? Ini nih, yang tengah ini apa ini namanya? Ini apa yuk? Punggung buku. Nah, punggung buku itu yang ini yang tengah. Biasanya ini juga ditulis apa? Judul bukunya di sini. Kalau buku itu diletakkan di rak perpustakaan atau rak buku, kita melihatnya dari punggung bukunya ini. Nah, gitu ya. Biasanya bagian paling kerasnya di sini. Ya. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi biasanya oleh penerbit atau penulis buku itu, cover buku itu dibuat semenarik mungkin. Baik itu judul maupun gambarnya. Supaya apa Ustadz? Supaya orang itu ketika melihat buku itu, loh, apa ini? Kok judulnya asik? Nah, karena judulnya asik, maka orang itu langsung ingin membacanya. Atau mungkin nggak hanya judulnya, gambarnya, loh. Gambarnya asik gini ya. Nah, ada gambar anak-anak sedang lari-lari pagi, ya, lari-lari pagi di lereng gunung. Wah, bagus sih. Nah, apa ini ya? Orang itu tertarik untuk membaca, buka. Wah, ternyata ini adalah
buku panduan naik gunung ternyata Ustaz. Nah, bagi anak-anak yang tertarik untuk camping ya, wah enak ini. Judulnya ini apa? Persiapan naik gunung. Nah, gitu ya. Contoh. Nah, ini buku yang ada di gambar ini adalah buku BSE ya, pelajaran ya. Judulnya apa judulnya? Judulnya apa ini? Cerdas dan bugar. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ada anak lari-lari. Ini kayaknya buku kelas 4 ya ini ya. Nah, kemudian ini ada punggung bukunya juga gini, ditulis begini ya. Nah, di apa namanya? Di bagian belakang ini ada keterangan dari penerbitnya. Keterangan dari penerbitnya untuk gambar di cover belakang. Sekarang Ustadz lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada cover buku terdapat gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Nah, coba kita lihat di sini nih ya. Bisa dilihat gambarnya dari layar kalian, anak-anak kelas 5 Al-Halili. Oke, yang pertama dibaca apa yuk? Judul. Judul lah, judul yang tadi itu. Kalau di buku tematik kita itu judulnya apa di buku tematik tema 1 itu? Organ gerak hewan dan manusia. Oke, silakan dilihat buku tematiknya tema 1, dilihat covernya, judulnya adalah organ gerak hewan dan manusia. Pinter. Nomor 2 dibaca apa itu? Kalimat penjelas judul buku. Kalimat penjelas judul buku. Kalimat penjelasnya yang mana itu ya? Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kalimat penjelasnya ya. Apalagi itu? Identitasnya tema 1 kelas 5. Sekarang nomor 3 apa nomor 3? Nama penulis. Nama penulis. Siapa nama penulisnya itu ya? Ayo dilihat. Dilihat di halaman pertama. Ayo, ada penulisnya di situ. Siapa ya penulisnya ya? Marianto. Oke, penulisnya adalah Pak Marianto. Sudah ketemu apa belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Nomor 4 dibaca apa nomor 4? Nomor 4 apa nomor 4? Identitas penerbit. Identitas penerbit. Nah, penerbitnya dari mana itu ya? Penerbitnya dari mana? Ayo. Pusat kurikulum dan perbukuan. Nah, penerbitnya siapa? Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank Kemendikbud. Nah, penerbitnya biasanya dicantumkan di situ ya. Penerbitnya siapa itu? Nah, dicantumkan di situ. Oke, berikutnya nomor 6 dibaca. Ada Nomor 6 dibaca, silakan. Apa itu? Ada sinopsis di bagian belakang. Oke, ada sinopsis di bagian belakang. Apa sinopsisnya itu? Coba dibaca, itu banyak itu ya sinopsisnya. Mungkin yang buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas sama budak. Nah, itu yang dibaca Royan itu ya. Itu adalah sinopsis ringkasan dari buku itu ya. Berikutnya. Gambar 5 sudah. Nomor 5 sudah. Nomor 5. Oh, ya Allah, melompat ini ya. Nomor 5 sekarang. Maaf, Ustadz melompat tadi ya. Ada gambar yang menarik. Apa gambar menarik itu di situ? Covernya. Ada guru sedang mengajarkan tentang gerak dan manusia. Oke, gambar yang menarik. Bu guru sedang menjelaskan apa itu? Organ gerak hewan dan manusia. Oke, sekarang nomor 7. Ada identitas di punggung buku. Yo, mana ayo identitasnya? Ayo coba diangkat bukunya satu-satu. Saya ingin tahu. ISBN ini tahu. Identitas di punggung buku. Ini punggung buku itu ini. Yang dipegang Ustadz. Ini namanya punggung buku. Nah, ini ya.
Buku siswa SD. Nah, ini yang dipegang Ustadz itu. Pandu kurikulum. Nah, ini yang bisa kelihatan Ustadz? Bisa. Nah, coba kamu lihat Ustadz di sini. Karena Ini namanya punggung buku. buku. Nah, oke. Baik. Sekarang Ustadz lanjutkan. Berikutnya. Nah, sekarang coba kamu lihat di buku tematikmu. Nah, silakan ditulis di buku ditulis. Judulnya apa? Judulnya, ayo. Tadi sudah dibahas. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. Coba perhatikan cover buku tematik. Nah, alhamdulillah. Silakan. Judulnya apa? Ayo ditulis dulu di buku tulisnya. Nanti setelah ditulis di buku tulis, difoto, kirim ke Ustadz, ke WA-nya Ustadz. Ayo silakan. Judulnya apa judulnya? Judulnya buku tematik kita adalah bla 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 bla. Kalimat penjelas dari judul, nama penulis, nama penerbit. Gambar menarik ada apa enggak? Ditulis. Oh, ada Ustadz. Oh, tidak ada Ustadz. Nah, pilih salah satu ya, ada atau tidak. Sinopsis. Identitasnya ada itu siapa atau tidak? Ustaz, di punggung buku? Apa? Identitasnya itu yang bagaimana yang Identitas buku pada tematik. punggung buku. Identitas itu ya di punggung buku ini ada tulisan apa enggak ini di punggung buku ini? Kalau ada tulisan berarti ada identitas. Nah, identitas itu ya judul bukunya ya. Oh, buku ini judulnya ini. Ya. Kalau nggak ada identitasnya itu berarti tidak tercantum di punggung buku. Ayo sudah ditulis? Belum. Oke, tak tunggu Ustadz. Dilengkapi dulu di buku tulisnya masing-masing. Silakan. Ya. Oke, sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Baru nomor 3. Baru nomor 3. Oke, tak tunggu ya. 3 menit lagi. Nggak apa-apa. Ditulis dulu. Setelah itu, kalau sudah ditulis di buku tulis, difoto, kirim ke WA-nya Ustadz ya. Untuk pengamatan, hasil pengamatan kalian tentang apa? Judul buku, judul profil buku ya, profil buku tematik. Nah, profil buku tematik gitu ya. Kalau sudah bisa di-share ke Ustadz, gambarnya difoto. Nah, ini tak kasih, nah ini biar tahu Punya ya. nomor WA-nya. Ya. Anak-anak kelas Halil ini ada grup kelas untuk anak-anak dah? Enggak. Oh, enggak punya ya? Oh ya wes. Ada. Ada dah. Tapi bikin sendiri, teman-temannya Ryan sendiri yang bikin. Ada enggak grup khusus anak-anak kelas 5 Al-Halili? Ada. Oh, baik. Kalau ada Ustadz Yudi sama Ustadz Nazar dimasukkan ya. Nanti Iya, Ustaz. barangkali ada info-info juga tak sharing di sana ya. Siapa adminnya? Rame di grupnya rame, jadi saya Ya rame enggak apa-apa. Nanti Ustadz ingin gabung di sana ya. Nanti Ustadz juga mau share info-info yang terkait dengan kelas kita ya. Siapa adminnya itu? Boleh tahu nggak? Iza yang bikin. Husna, siapa? Iza. Oh, semua admin. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah PJJ ya, Ustadz Yudi sama Ustadz Nazar silakan dimasukkan ke grup kelas 5 Al-Halili yang
ada anak-anaknya itu ya. Ustadz yakin di sana tuh ramai grupnya itu ya. Biasanya itu kalau dulu Ustadz kelas 6 itu ya, anak-anak kelas 6 itu biasanya kalau ngomongin ya ngomongin permainannya, ngomongin gamenya, ngomongin yang lain ya, macam-macam. Nah, nanti Ustadz di sana juga pengen nimbrung dengan kalian juga ya. Mungkin bisa jadi Ustadz ada perlu untuk mengingatkan tugas, nah, tak share di situ. Ada mengingatkan informasi apa, tolong nanti Ustadz dimasukkan di sana. Oke, baik. Gimana? Sudah selesaikah number 1, number 2, number 3, number up to number 7, sudah sampai nomor 7 ada? Sudah? Oh, mendingan saya japri ke Ustadz Yuli saja. Soalnya kadang tuh kalau di grup teman-temannya Ron tuh kadang rame jadinya. Iya, nggak apa-apa. Boleh japri ke Ustadz, nggak apa-apa. No problem, oke? Oke, finish? Iya, still number 4. Oke, still number 4. Oke, I'm waiting for you, oke? Berat buku ini. Still number 4 ternyata anak-anak. Aduh, panjang jawabannya. Oh iya, panjang apanya nak? Yang ini loh, nama penerbitnya panjang. Oh, nama penerbitnya. Oke. Kan yang penerbitan ini kan. Oke, baik. Agak panjang. Aduh. Balik bang. Aduh, panjang. Nomor 5. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nomor 5 us, ini nomor 5, 6, 7 kan udah us, cuma tinggal ya ada tidak aja. Iya, betul. Oke, betul Ryan. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5 Al-Halili. Ini Ustadz stop share dulu ya. Saya ntar saya tidak sebentar save dulu. Sudah selesai. Sudah ya. Baik. Jadi save. Ustadz lanjut di materi berikutnya untuk tematik ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tutup dulu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.